Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi kami mengenai pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode white box dan black box. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Herlina 1018-1027, Medika Sulistia 1018-1041, Nikmatur Hikmah 1018-1057, Nurul Azizah 1018-1059, dan Yulistiana Eka 1018-1081. Adapun outline yang akan dibahas yaitu mengenai white box dan black box yang masing-masingnya akan dijelaskan tentang pengertian, fungsi, syarat, keunggulan, dan kekurangannya. Masuk ke materi pertama, yaitu white box, yang akan dijelaskan oleh Herlina. White box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural. Untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian white box berfokus pada struktur kontrol program. Fungsi dari white box yang pertama, memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul digunakan minimal 1 kali. Yang kedua, menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi true atau mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional pada setiap kondisi. Yang ketiga, menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur keputusan. Lalu, selanjutnya adalah persyaratan dalam menjalankan strategi white box testing adalah yang pertama, mendefinisikan semua alur logika. Yang kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujiannya. Yang ketiga, mengevaluasi semua hasil pengujian. Dan yang keempat, melakukan pengujian secara menyeluruh. Adapun keunggulan dari white box adalah yang pertama, kebenaran program dalam mendefinisikan algoritma dapat diketahui secara langsung dengan pengolahan PET. Lalu, white box dapat menentukan kualitas pekerjaan coding dan pengaruhnya untuk standar coding. Keunggulan yang ketiga adalah white box mampu mendeteksi kesalahan, di mana kesalahan tersebut berupa kesalahan logika. Lalu ada ketidaksesuaian asumsi, yaitu menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Lalu ada kesalahan ketik, yaitu mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Lalu kekurangan dari white box adalah yang pertama, jumlah biaya untuk white box testing lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk black box untuk ukuran software yang sama. Yang kedua, belum mampu melakukan tes ketersediaan, kehandalan, daya tahan beban, dan testing lain yang berhubungan dengan kebutuhan faktor-faktor untuk operasi, revisi, dan juga transisi. Lalu yang ketiga adalah untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Apa itu black box testing? Jadi black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. Lihat pengujian white box. Fungsi dari black box sendiri adalah menemukan fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan kinerja, serta inisialisasi dan kesalahan terminasi. Jadi apa saja syarat buat black box ini sendiri? Yang pertama, dengan mengaplikasikan teknik black box, maka kita menarik serangkaian test case yang memenuhi syarat seperti test case yang mengurangi dengan harga lebih dari 1, jumlah test case tambahan yang harus didesain untuk mencapai pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, test case
yang memberitahu kita sesuatu mengenai kehadiran atau ketidakhadiran kelas kesalahan daripada memberitahu kesalahan yang berhubungan hanya dengan pengujian yang spesifik. Selanjutnya adalah apa saja keunggulan dan kekurangan dari penggunaan metode black box. Yang pertama adalah keunggulan penggunaan metode black box adalah black box testing dapat menguji keseluruhan fungsionalitas perangkat lunak. Yang kedua, black box testing dapat memilih subset test yang secara efektif dan efisien dapat menemukan cacat pada perangkat lunak. Dengan cara ini, black box testing dapat membantu memaksimalkan testing investment. Kemudian adapun kekurangan dari penggunaan metode black box ini, yaitu ketika tester atau penguji melakukan black box testing, tester tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji telah benar-benar lolos pengujian. Selanjutnya adalah perbedaan white box dan black box. Pada white box itu dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA atau Quality Assurance. Kemudian yang kedua, melakukan testing pada software atau program aplikasi menyangkut security dan performance program tersebut. Hal ini meliputi test code, desain implementasi, security, data flow, dan software failure. Kemudian, white box ini dilakukan beriringan dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Sedangkan pada metode black box ini dilakukan oleh penguji independen. Kemudian metode black box ini melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug atau vulnerabilitas pada program aplikasi setelah dilakukan white box testing. Kemudian black box testing ini dilakukan setelah white box testing. Sekian pemaparan diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.